Untuk menghadapi Ming yang lama, kuil penguasa cahaya telah menghabiskan semua pikirannya dan menjaga di mana-mana. Tetapi penggagas kejadian ini, Ming Lao, yang dapat melarikan diri dari meriam di dalam mangkuk, sangat malu saat ini. Tidak ada satu inci pun kulit di tubuhnya yang utuh. Tubuhnya yang teguh tak tertandingi telah hangus-hangus, dan ada bau di sekujur tubuhnya. Saya tidak tahu apakah itu bau daging atau bau aneh daging hangus. Satu-satunya lengan yang bisa digerakkan menopang semua yang bisa dia dukung di sisi jalan. Selangkah demi selangkah menuju bagian belakang gunung. Di sana, meletakkan harapan terakhirnya. Altar kelahiran kembali dari abu. Tidak peduli berapa banyak luka, selama Anda dapat menyelesaikan kelahiran kembali di altar kelahiran kembali ini dari abu, Anda akan dapat pulih seperti sebelumnya. Ini sudah menjadi kapak terakhir dari kapak ketiga Ming Lao. Setelah dilahirkan kembali dari abu, dia kebal terhadap cara yang menyebabkan dia terluka parah sebelumnya. Terakhir kali dipukuli seperti ini adalah puluhan ribu tahun yang lalu. Mata Ming tua menjadi semakin serius, menyeret kakinya yang tidak mudah digunakan, bergerak maju sedikit demi sedikit. Ini adalah wilayah bintang Phoenix Api, yang jauh dari beberapa wilayah bintang, dan juga merupakan lokasi kuil Phoenix Api Ming Lao. Terlahir kembali dari abu, ini adalah salah satu sarana ketenaran Ming Lao. Itu juga merupakan legenda yang dia tinggalkan di dunia ini. Jika aku hidup kembali, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Berani membuatku sangat malu, aku tidak akan pernah menyerah. Dalam hati Old Ming, kemarahan dan kebencian sudah dipenuhi dengan kemarahan. Memasuki Olympus kali ini, dia tidak hanya kehilangan pengikutnya, dia tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga merusak ketuhanannya. Jika dia tidak menggunakan metode rahasia untuk keluar tepat waktu, dia akan runtuh dalam semangatnya sekarang, dan makhluk abadi akan sulit untuk diselamatkan. Ketuhanan, sebagai salah satu syarat utama untuk menjadi dewa liar, ketika kekuatan aneh menyapu, itu hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan lebih cepat dari kecepatan kehancuran fisiknya. Ming Lao hari ini memiliki lebih banyak luka dalam daripada luka luar, tidak hanya tubuhnya yang rusak. Bang! Dengan raungan, Ming tua menoleh dengan pandangan kosong dan melihat ke kuil yang berdiri di puncak gunung. Phoenix Api, yang awalnya cemerlang dan berkeliaran dengan sayap, kini telah jatuh ke tanah. Runtuhnya candi adalah awal dari kejatuhan para dewa. Old Ming menggertakkan giginya, menoleh dengan susah payah, dan meningkatkan langkahnya. Setelah kuil benar-benar runtuh, altarnya yang dilahirkan kembali dari abu akan kehilangan fungsinya. Tanpa perlindungan kekuatan iman, tubuhnya tidak akan ada harapan. Saat Ming Lao sedang berjuang untuk maju, kuil di belakangnya runtuh. Angka yang tak terhitung jumlahnya turun ke langit. Sekarang kuil api Phoenix telah jatuh dan para dewa mati. Saatnya bagi kita untuk berbagi hak di bidang bintang ini. Kamu belum muncul. Apakah kamu mencoba bersikap sopan kepadaku? Seekor monster dengan kepala burung dan tubuh manusia tergantung di langit, melihat sekeliling dengan arogan. Setelah beberapa saat, geraman rendah datang. Kapan giliranmu untuk terlibat dalam urusan ras manusiaku? Semuanya, mari bergabung untuk menghancurkan benda ini terlebih dahulu. Lalu membagi manfaatnya, bagaimana? Pertimbangan kembali. Dengan geraman rendah, pertempuran besar dimulai. Tapi Old Ming tidak pernah peduli dengan semua ini di belakangnya. Dia tahu bahwa selama dia bisa dilahirkan kembali dari abu, orang-orang ini hanyalah badut. Apa yang mereka perjuangkan saat ini hanyalah hak kecil di masa depan. Saat rasa sakit yang menyengat di tubuhnya menjadi semakin tak tertahankan, Ming tua tiba-tiba menyeringai. Tindakan ini menyebabkan beberapa retakan muncul di wajahnya, yang telah dibakar menjadi arang. Darah merah bercampur dengan kulit hangus cukup menyilaukan. Jika aku terlahir kembali, aku pasti akan membalas dendam hari ini. Ming tua berjalan maju dengan susah payah, dan dia sudah bisa melihat bahwa di ujung pandangannya, kurang dari 1000 meter darinya, altar yang terbakar oleh api yang mengamuk. 1 langkah, 2 langkah. Tidak sampai akhir pertempuran di belakangnya, dia datang ke altar dan hendak memasuki altar dan dilahirkan kembali dari abu. Tiba-tiba, asap hitam menerobos tanah, seperti hantu-hantu, dan masuk. Ming tua bahkan tidak punya waktu untuk menangis, dan tubuhnya tenggelam dalam asap hitam. Sepertinya hanya beberapa saat kemudian, dan sepertinya 1 abad telah berlalu. Asap hitam perlahan menghilang, dan Penatua Ming berdiri di depan altar yang terlahir kembali dari abu, merentangkan tangannya yang telah dipulihkan menjadi normal, dan mengepalkannya dengan erat. Perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu seluruh tubuh. Old Ming menggerakkan tubuhnya, dan kulit putih hangus jatuh satu demi satu, memperlihatkan kulit baru. Kekuatan ini benar-benar menghibur. Ming tua melihat ke langit lagi, tetapi memberinya tatapan tajam. Orang-orang yang baru saja memusnahkan monster manusia berkepala burung itu segera berubah menjadi awan asap dan bubar. Bahkan Old Ming sendiri terkejut dengan kekuatan ini. Orang-orang ini dapat bertahan hidup di Fire Phoenix Star Territory tanpa dimusnahkan olehnya. Bahkan jika ada celah dalam kekuatan kedua belah pihak, itu bukan perbedaan dalam menghancurkan. Tapi sekarang,
Itu hanya tatapan marah. Lawan-lawan yang tidak bisa ditangani oleh Ming Tua ini, segera menghilang tanpa jejak. Tepat ketika Ming Tua diliputi emosi, asap hitam naik lagi, dan seseorang muncul di belakang tubuh Ming Tua. Dia menatap Ming Tua di bawah, dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Bakat antek ini tidak buruk, sepertinya aku beruntung. Dewa liar yang bermartabat sekarang disebut antek. Menurut akal sehat, Ming Tua harus marah dan melawan pria ini sampai mati. Tapi sekarang, alih-alih marah, dia memiliki ekspresi rendah hati di wajahnya, menghadap wanita yang datang dari matanya yang hitam. Terima kasih banyak. Kemudian dia mencondongkan tubuh ke kakinya dan mencium sepatunya. Wanita itu meletakkan kakinya di wajahnya. Pergi dan lakukan sesuatu, jangan menghalangi jalan di sini. Ming Tua mengangguk lagi, dan terbang melewati wilayah bintang Phoenix Api, di mana asap hitam yang tak terhitung jumlahnya naik dari langkah kakinya. Untuk sementara waktu, di Fire Phoenix Star Territory, asap hitam menutupi matahari, dan kehidupan hangus. Tuan Zeus, ada penemuan baru. Mengikuti transmisi suara Apollo, Dewa Cahaya, Zeus segera berdiri dan tiba di Apollo, Dewa Cahaya, dalam sekejap. Penemuan apa? Apollo, Dewa Cahaya, menunjuk ke pintu masuk asap hitam di bawah, dan seberkas cahaya mengalir ke dalamnya. Saluran asap hitam yang telah lama dikhawatirkan Zeus kini telah pulih seperti sebelumnya, seperti lubang biasa. Kembalilah ke Lord Zeus. Setelah membuka kembali lorong tadi, kamu masih bisa melihat beberapa asap hitam yang tersisa. Tapi barusan, asap hitam itu menghilang tanpa jejak. Zeus mengerutkan kening. Ketika ada yang salah, pasti ada setan, dan pasti ada alasan yang lebih dalam di balik perubahan mendadak ini. Sebelum Zeus dapat membuka mulutnya untuk bertanya lagi, berita datang dari 12 dewa utama. Saluran asap hitam dipulihkan seperti sebelumnya, dan asap hitam menghilang sepenuhnya. Di hati 12 dewa utama, saluran asap hitam telah kembali normal, yang merupakan perayaan yang layak. Setidaknya mereka tidak akan lagi mengancam Olympus. Sampai kata-kata Athena datang, hati semua orang lega, dan tiba-tiba itu ditangguhkan lagi. Asap hitam tidak akan hilang begitu saja. Mereka mungkin berubah posisi.